Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hidup berkah. Semoga Allah angkat semua kesulitan hidup yang sedang kita jalani, dan yang paling penting, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Karena yang paling penting dalam hidup ini adalah berharap ampunan dari Allah. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan selesaikan semua masalah kita. Maka oleh karena itu, saya ingatkan lagi, selain meminta apa yang kita inginkan, jangan lupa mintalah ampunan Allah. Tuh teman-teman semuanya ya. Seperti biasa, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Apapun kondisi kita saat ini, selalu ucapkan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya semuanya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena Allah sendiri yang bilang, siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmat itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dikejar-kejar rezeki, orang yang berlimpah, maka salah satu syaratnya adalah harus bersyukur. Walau faktanya berbeda, gak apa-apa. Tetap selalu katakan Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Terus katakan itu. Insya Allah kalau kita begitu terus melakukan itu, kita mengizinkan diri kita untuk menjadi orang yang berlimpah. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya ya, sebenarnya bukan satu dua orang sih, banyak ya. Pertanyaannya gini, Pak, kenapa sih rezeki saya itu sulit? Seret banget. Padahal saya itu sudah ibadah ya, sudah sholat 5 waktu, sudah tahajud, sudah sedekah, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah melakukan banyak hal ibadah, tapi kenapa ya rezeki saya tetap sulit saja? Kok rasa-rasanya beda gitu dengan yang lain, mereka yang nggak ibadah, nggak sholat, rezekinya lancar. Nah kali ini saya ingin jawab. Tentunya teman-teman memahami ya bahwa orang yang nggak taat, orang yang taat dan tidak taat itu pasti berbeda. Kalaupun orang dia tidak taat, rezekinya murah, rezekinya mudah, hidupnya mewah, hidupnya kaya, ingat, hati-hati jangan terjebak. Dalam agama kita itu disebut sebagai istidraj, artinya diluluh sama Allah, dibiarin sama Allah, sampai nanti pada akhirnya mereka akan merasakan bahwa azab Allah itu sangat pedih. Itu paham ya. Kemudian kenapa sih rezeki kita itu sulit padahal kita sudah sholat 5 waktu, sudah taat lah, sudah sedekah, sudah segala macamnya. Nah, saya jawab begini, kenapa itu yang terjadi pada diri kita yang sudah melaksanakan semuanya? Karena kita terlalu fokus masuk pada wilayahnya Allah. Kita sibuk ngurusin wilayahnya Allah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kita itu selalu memikirkan, kok rezekiku sulit ya, kok hidupku nggak sebaik mereka ya, kok hidupku rasa-rasanya kok terus sulit ya. Kita berpikirnya begitu. Kan selalu saya bilang ya, urusan rezeki itu mutlak urusan Allah. Terserah Allah mau kasih ke siapa aja. Selama ini kita menganggap bahwa rezeki itu hanya uang, materi, padahal tidak. Dengan kita bisa istiqomah melakukan sholat 5 waktu, bersolawat, beristighfar, sebenarnya itu juga rezeki yang sangat luar biasa yang dikasih Allah kepada kita. Kalau dibandingkan dengan materi, itu jauh lebih baik. Cuma kadang-kadang kita ini berpikirnya terlalu cepat memvonis bahwa Allah itu tuh nggak adil, Allah itu nggak sayang sama kita. Apalagi tuh yang WA ke saya, Pak, apa Allah nggak adil ya? Apa Allah nggak sayang sama aku ya? Aku merasa kok Allah itu kayaknya nggak adil ya. Pernyataannya banyak begitu gitu. Maka kalau begitu yang kita pikirkan, berarti kita sudah mencampuri wilayahnya Allah. Rezeki itu urusan Allah teman-teman semuanya. Terserah Allah membagi siapa. Terus bagaimana caranya supaya rezeki kita itu lancar, supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu membuahkan hasil? Dalam hal ini hasilnya itu hidup kita berkah, kemudian rezeki kita lancar. Caranya adalah nikmatin ibadahnya. Kalau saya katakan nikmatin ibadahnya. Bisa sholat 5 waktu, itu harus dinikmatin. Bisa bersolawat, bisa beristighfar. Perkara hasil, perkara Allah memberi rezeki yang seperti yang kita harapkan, itu urusan Allah. Dan Allah sudah berjanji kok, siapa orang yang bertakwa, bertawakal kepadaku, kata Allah, Allah akan berikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kenapa kita sudah bertakwa tapi rezeki nggak lancar? Itu karena kita memikirkan yang bukan ranah kita. Kita bertanya-tanya. Kalau kita terus bertanya, kenapa ya nggak dikabulin? Kok begini sih? Itu yang akan terjadi. Kita sudah negative thinking. Tapi percayalah teman-teman semuanya ya. Kalau saat kita beribadah itu menikmatinya. Kita itu beribadah itu
fokusan kita itu benar-benar ingin mendekatkan diri pada Allah, bukan yang lainnya, nanti Allah sendiri itu yang membukakan jalan. Makanya dulu itu ya, saya cerita pengalaman ya, dulu itu saya ketika riadoh ya, ketika riadoh saya juga sempat berpikir gitu, sudah tahajud, sudah sholawat, sudah segala macamnya, tapi kok rasanya sulit banget ya keluar dari masalah, kemudian hidup kok nggak berubah-berubah. Ketika saya belajar seiring dengannya waktu, akhirnya saya menemukan bahwa ibadah itu ya dinikmatin. Bahkan kan saya pernah itu ya, di video saya tuh saya pernah protes ke Allah gitu, sampai saya tuh nggak sholat 1 bulan lebih tuh salah, karena saya protes kok nggak terkabul-kabul doa, kemudian kok rezeki tetap sulit. Saya sempat loh begitu ya, bahasa saya tuh menantang takdirnya Allah, saking keselnya, saking menggerutunya, saking merasa Allah itu kok nggak adil. Tapi selalu tuh saya renungkan, sesuai berjalannya waktu, akhirnya saya memahami bahwa kalau kita ingin hidup barokah, rezeki lancar, maka beribadahlah dengan cara yang ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya beribadah, doanya minta apa, terserah. Yang penting jangan kita masuk ranahnya Allah. Jangan pikirkan kapan Allah ngabulkan, kapan rezeki kita itu datang, kapan hutang kita lunas. Jangan. Sudah nikmati saja. Pokoknya kita beribadah itu sudah terserah Allah. Mau Allah kabulkan kapan, mau bentuknya seperti apa, itu terserah Allah saja. Yang pasti Allah sudah Allah sudah menjanjikan, memastikan bahwa siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kuberi. Maka kalau teman-teman saat ini sudah beribadah, sudah istighfar, sudah sholawat, sudah rutin sholat 5 waktu, belum merasakan keajaiban, merasa belum rezeki datang, belum merasa rezekinya lancar, coba deh tanya diri, tanya hati kita. Apakah selama ini ibadah yang kita lakukan itu hanya sebatas untuk kejar dunia saja atau yang lainnya? Maka saran saya teman-teman semuanya, tetap saya katakan masuk 3 hal. Terima, sabar, ridho. Itulah kunci dari semua amalan yang kita kerjakan. Ketika kita ibadah, kondisi kita lagi sulit, terima. Kemudian kita sabar untuk menunggu pertolongan Allah. Kemudian kita harus ridho dengan segala ketetapan yang terjadi pada diri kita. Bahwa semua masalah, semua keadaan yang terjadi pada diri kita, itulah yang terbaik. Makanya tetap baik sangka. Itu teman-teman di grup yang WA saya itu ya, kadang-kadang kan mereka itu curhat ke saya selalu jawab itu, sudah tetap baik sangka ke Allah, skenario Allah itu pasti indah, ikutin alurnya, ikuti jalannya, dan Allah nggak mungkin menzolimi, nggak mungkin teman-teman semuanya. Kesulitan yang terjadi pada diri kita, ingat ya, kesulitan yang terjadi pada diri kita itulah salah satu jalan ampunan yang akan diberikan Allah kepada kita atas dosa yang kita lakukan. Dosa kita ini kan banyak ya teman-teman semuanya. Maka ketika kita dikasih sulit itu, harusnya itu kita tuh bersyukur bahwa Allah itu mengampuni. Kita sabar, kita ridho. Dengan ridhonya kita, dengan sabarnya kita atas ujian hidup, atas kesusahan hidup, sehingga Allah memberikan pahala dan ampunan. Kalau kita sudah menerima, ikhlas, ridho, insya Allah nggak kita minta pun rezeki itu akan datang kepada diri kita. Banyak itu ya di YouTube dijelaskan tentang dikejar-kejar rezeki, ya itu akan terjadi. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengeluhkan hal itu, sudah beribadah, sudah bersholawat, sudah beristighfar, tapi rezeki masih sulit, ingat, introspeksi diri. Mungkin Anda terlalu sering memikirkan atau masuk pada ranahnya Allah, memikirkan kapan doa terkabul, memikirkan kapan rezeki datang, memikirkan kapan hutang lunas. Memang saya akui, saya pahami, saya memaklumi bahwa kita manusia itu kadang-kadang pasti begitu ya. Ya Allah kok nggak dikabulin sih? Ya boleh, manusiawi menurut saya. Tapi kalau selalu begitu, akhirnya ibadah kita itu jadi nggak fokus. Yang kita pikirkan hasil. Jangan hasil, nikmatin saja. Semuanya butuh proses. Sama tuh saat kita dulu waktu pertama belajar nulis pelan-pelan, kan nggak mungkin orang itu langsung bisa nulis ya. Dari kecil tuh kita belajar nulis pelan-pelan, akhirnya nanti besar, lama-kelamaan bisa, lama-kelamaan kita lancar, lama-kelamaan kita itu jadi lancar nulisnya gitu. Sama, maka nikmatin saja ibadah itu, pelan-pelan dinikmatin, terus dinikmatin. Insya Allah nanti lancar itu ibadahnya, lempeng hati kita menerima, kita ikhlas ridho, itu Allah nanti yang bukakan jalan. Rezeki kita itu akan meledak bahasa saya gitu ya. Dan itu saya alami loh. Maka udah nikmatin saja ibadahnya, nikmatin saja, jangan pikirkan hasil, biarkan Allah yang membereskan semuanya. Jadi itu teman-teman semuanya, jangan putus asa, tetap baik sangka, tetap fokus pada ampunan Allah,
dan yakin bahwa Allah pasti menolong, bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita, bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Syaratnya satu, nurut sama Allah, patuh sama Allah, yakin sama Allah, dan tetap ikutin alur dan jalannya Allah. Kita hanya menjalani, semuanya Allah yang mengendalikan. Baik, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.